Pesinetron Aliando Syarif diduga mengalami panic attack di tengah sesi wawancara. Diwawancarai bersama beberapa rekan untuk film terbaru yang dibintanginya itu, ekspresi tidak biasa tampak diperlihatkan Ali. Lantas, seperti apa Aliando serta sang ibunda mengungkapkan perkembangan penyakit obsessive compulsive disorder atau OCD akut yang diderita Aliando? Dan benarkah pula kondisi ini pun diketahui oleh paman sekaligus mantan manajer Ali? Ya, di lain kisah, setelah dihebohkan dengan kemunculan video asusila mirip Rezky Aditya, kini jagat dunia hiburan kembali dihebohkan dengan video asusila mirip Zikri Daulay. Lantas, seperti apa tanggapan sahabat dan juga mantan kekasih Zikri atas munculnya video tersebut? Di sisi lain, karena kemunculan dua video mirip Rezky dan juga mirip Zikri, hal itu pun disebut-sebut akan mematikan karir sang aktor. Dan seperti apa ahli tarot yang memprediksi masa depan Rezky Aditya serta Zikri Daulay? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pesinetron Aliando Syarif kembali menghebohkan publik karena diduga mengalami panic attack di tengah sesi wawancara. Diwawancarai bersama beberapa rekan untuk film terbaru yang dibintanginya, ekspresi tidak biasa tampak diperlihatkan oleh Ali. Ya, dalam video yang beredar, nampak Ali yang mulai melihat sekeliling, seperti tidak nyaman dengan beberapa orang yang berada di sisinya. Tidak lama berselang, Aliando pun nampak memegangi kepala dan juga rambutnya, yang entah untuk alasan apa. Tidak cukup sampai di situ, terlihat pula Ali yang mulai menutupi bagian wajahnya dengan kedua tangan dan terlihat menutupi bagian mulutnya. Kemudian kembali menarik tangannya setelah menengok ke kamera yang mengawasinya. Maka seperti inilah saat Aliando menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya masih terapi, tapi kayaknya tinggal terapi tahap akhir, jadinya udah bisa kemana-mana. Jadi justru sekarang yang diperlukan itu adalah harus bisa komunikasi sama orang. Kesulitan berkomunikasi sih masih sedikit, tapi seenggaknya obsesifnya udah nggak ada. Jadinya nggak kayak kemarin lah, tiba-tiba pulang gitu. Oh sudah berapa persen berkurangnya? Cuman tinggal ada yang di pikiran, namanya intrusive touch-nya. Jadi intrusive touch-nya itu masih intrusive touch-nya udah hilang. Cuman namanya ada di dalam diri tuh ego gitu loh, yang tiba-tiba timbul. Cuma itu aja tinggal pikir. Habis itu mungkin setelah ini semua selesai, ya bisa lagi berlatih untuk acting lagi. Jadinya cukup lama sih pemulihannya. Nama Aliando Syarif memang sempat mengguncangkan publik pasca pengakuannya beberapa waktu lalu. Ya, Aliando mengaku sempat menjadi korban domestic abuse dari orang terdekatnya. Bahkan Aliando pun juga mengungkapkan jika dirinya seringkali diancam untuk terus-menerus bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Karena jika Ali tidak mau melakukan hal tersebut, maka ia pun akan disiksa.
Tidak pelak, peristiwa domestic abuse yang menimpanya itu pun membawa dampak negatif yang tidak main-main. Aliando pun juga mengungkapkan karena hal tersebut, dirinya pun kini mengidap OCD akut. Dan seperti inilah saat Ibunda Aliando Tengku Resi Revado menjelaskan kondisi anaknya yang berusaha berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Kata Ali kan ini sebenarnya pernah datang mah waktu Ali usia kelas 2 SD apa 3 SD, kelas 3 SD kan. Nah, Ali itu kan aku single parent dulu tuh. Aku banyakkan cari duit lah waktu itu. Ali itu memang banyak di tangan almarhum kakek sama ibuku juga. Cuman saat itu Ali suka yang mungkin almarhum kakeknya itu yang suka ngingetin dia gitu. Nah sekarang pas pandemi itu balik lagi, ya itulah bendungan itu jebol karena dia selalu banyak nahan. Ya sekarang kalau ada apa-apa Ali selalu cerita, jangan ditahan, cerita aja, nanti kita cari solusinya. Yang Tante lihat itu ya itu, mondar-mandir itu nggak berhenti, panik. Di rumah itu susunan kayaknya sawah semua, ini mesti nggak di sini mah, ini nggak gitu. Ya. Itu jadi beban loh, itu jadi beban. Ada apa ini, kenapa gitu? Ya pelan-pelan aku korek, tahu tanya, gimana Ali mau konsultasi apa mau berobat? Iya deh Ma, iya deh. Aku ya kasih beberapa ini referensi ya. Ya akhirnya dia pilih yang dia mau sendiri. Kondisi yang dialami Aliando memang bukan hal baru. Tengku Resi Ibunda Aliando juga mengungkapkan jika hal tersebut sempat terjadi saat anaknya duduk di bangku sekolah dasar. Tidak ayal, kejadian ini pun mengingatkan kembali akan kesuksesan Ali saat membitangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang membesarkan namanya itu. Lantas, seperti apa Dr. Muhammad Nur Danfit alias Dodon selaku paman sekaligus mantan manajer Aliando ketika melihat kondisi tersebut? Dan benarkah selama bekerja sama dengan Aliando, Dodon sering melihat ekspresi yang tidak biasa dari Ali? Ya cukup kaget ya karena memang sudah lama tidak komunikasi karena memang saya sibuk. Ya lupa mas saya mas, lama banget sudah. Waduh udah bingung juga mas saya. Ya dengar kabar gini juga saya juga cukup kaget. Jadi bingung gitu mas saya, di flashbacknya terlalu lama dengan dunia yang beda banget ya. Jadi udah kelupaan mas saya juga udah lama bener itu lu. Momen kapan tahu mas saya proses bagaimananya dia lagi 2016 lagi bagus-bagusnya gitulah gitu. Proses sudah titik, mungkin sudah titik amannya ya, mungkin sudah nyaman dan aman. Dan saya juga harus balik lagi ke kuliah gue gitu lah pada lebih. Jadi sudah ke jalan masing-masing. Maka prosesnya ada gimana baik-baik aja. Di mana letak dianya, kenapa, dengan siapanya kan saya nggak tahu ya. Cuman saya sih ya berdoa ya kalau memang karena update-nya gue sih kurang tahu ya. Ya berdoa semoga semua penyakit cepat berlalu lah biar cepat sembuh. Kalau memang saya sakit karena saya nggak update ya. Saya nggak update. Jadi dulu saya kurang praktek nih, disuruh wawancara harus malam ini. Shock juga, kaget juga. Cuman semoga cepat berlalu dan kembali ke seperti dulu lagi gitu, maksudnya dengan semangat juang yang saya tahu dia tinggi, karya yang luar biasa gitu. Totalitas. Meninggalkan kabar dari Aliando, saat ini viral video asusila mirip Zikri Daulay di jagat maya. Lantas seperti apa tanggapan sahabat dan juga mantan kekasih Zikri atas munculnya video tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan
intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, meninggalkan kabar terkait Aliando, jagat dunia maya kali ini kembali dibuat heboh pasca munculnya video mirip aktor Indonesia yang kembali viral. Setelah kemunculan video asusila diduga mirip Rezky Aditya, kali ini kembali muncul video asusila yang disinyalir mirip aktor Zikri Daulay. Kemunculan video itu pun sudah terdengar ke telinga Zikri dan ia pun juga mengkonfirmasi kabar tersebut lewat laman akun media sosialnya. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu Aulia, mantan kekasih Zikri dan sahabatnya atas munculnya video tersebut? Sebenarnya aku tuh prihatin ya, maksudnya kan dengan image dia yang amat sangat baik, alim gitu, sempurna, tidak seperti saya ya, gitu, yang apa-apa katanya sensasi gitu kan. Jadi menurut aku amat sangat disayangkan sih gitu, apalagi kan dia juga baik ya. Kaget banget, aku kira cuma aku, ternyata dari dulu. Bukan ranah aku sebenarnya untuk bicara ini, tapi karena kalian meminta tanggapan aku kan, so aku sih berpikir lebih menyayangkan karena it's about the image kan, branding kan, itu. Jadi mungkin dia udah capek-capek nge-branding dirinya, ketahuan juga kan gitu. Kaget mah kaget. Tadi siang udah kita telepon, itu bener gak Zikri gitu kan, pas masuk akun gosip kan, terus langsung gue telepon tuh si Zikri. Kata dia mah itu bukan dia karena kurus banget gitu. Iya. Kita juga nggak percaya sih kalau itu dia sebenarnya. Orang dia nanggapnya masih bercanda kok tadi. Tadi masih ketawa-ketawa aja, jadi kita pikir sih bukan dia karena dianya juga nanggepinnya juga sama kita ketawa-ketawa. Karena begitu kita lihat berita di gosip-gosip itu kita langsung nanya dia, Zikri ini bener apa enggak gitu. Dia langsung nanya, enggak lah, gila, dia bilang. Karena mungkin dia kurus, kata dia kayak begitu. Ya udah, kita nangkapnya juga bercanda-bercanda lagi. Gue sih baru lihat tadi sekitar tadi siang apa tadi pagi begitu ya, keluar di akun gosip itu kan. Nah kita langsung cross check, bener apa enggak. Terus pas dia juga main ke rumah gue kan, pas kita ngumpul langsung deh kita cross check ke orangnya. Langsung kita telepon Zikrinya, wah bukan gue itu, gila, dia bilang itu kurus banget katanya. Insya Allah enggak lah ya, semoga aja bukan dia begitu. Cuma mirip aja kan, memang banyak kan kadang yang suka mirip si ini begitu. Ya kita berharap sih semua baik-baik aja lah. Lain halnya dengan Zikri, kemunculan video mirip diduga Rezky Aditya justru tidak membuat Rezky Aditya buka suara. Hal ini pun malah ditanggapi oleh wanita yang pernah menggugat Rezky Aditya di pengadilan dalam hal pengakuan anak dari Rezky Aditya, yaitu Weni Aryani. Lantas seperti apakah tanggapan Weni Aryani sekaligus pesan yang diberikan untuk buah hatinya? Apapun kasus yang ada berita yang datang, apalagi sifatnya kurang baik gitu kan, pasti akan berimbas kepada anak saya. Jangan sampai dia mendengar gitu kan. Saya hanya mendoakan yang terbaik. Semoga itu tidak benar. Jadi ya, namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan, dari ujian yang menimpa gitu. Jadi saya harap semuanya baik-baik aja. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena bukan dalam ranah saya. Mengenai wajahnya sekarang, apakah itu wajahnya yang Rezky Aditya? Ya jelas kalau dilihat dari gambarnya sini, ya sejauh itu bukan editan, ya nggak ada rekayasa digital, jadi itu memang wajah yang bersangkutan. Dari semuanya kewajarannya, dari semua anggota tubuhnya kelihatan, dan ciri tubuhnya semuanya
itu mengarah kepada yang bersangkutan. Nah cuma tidak ada suara kan, nggak kelihatan suara. Nah biasa kalau videonya lebih panjang, itu mungkin masih akan lebih mudah dianalisa. Di sisi lain, munculnya dua video asusila mirip Rezky Aditya dan Zikri Daulay ditanggapi oleh ahli tarot dan juga pakar media sosial. Lalu, seperti apa prediksi dari ahli tarot dan pakar media sosial dengan kemungkinan masa depan dan juga karir Rezky Aditya dan Zikri Daulay? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sisi lain, kemunculan video asusila diduga mirip selebriti tanah air memang kerap mematikan karir cemerlang sang pelaku. Lantas seperti apakah ahli tarot serta pakar media sosial mengenai prediksi masa depan dari Rezky Aditya dan Zikri Daulay pasca kemunculan video asusila mirip mereka berdua yang beredar di media sosial? Sebenarnya tawaran tetap mengalir ya, tapi karena kembali lagi dengan apa yang telah mereka lakukan, mereka ini akan malu diri sendiri. Nah, jadi nanti banyak tawaran itu yang ditolak. Karena bagaimanapun untuk mereka berdua di sini, mereka harus lebih banyak menenangkan keadaan agar bisa kembali semula. Sebenarnya di sini karir mereka ini kalau dibilang ujung tanduk, cuman lama-lama pelan-pelan akan hilang. Nah, keartisan mereka ini akan hilang dengan sendirinya. Kalau dilihat nih sama-sama. Ya, sama-sama memiliki kekuatan, sama-sama memiliki penilaian negatif. Nah, makanya mereka ini berdua ini harus cepat-cepat mengubah diri, menyesuaikan keadaan, ya, mempertanggungjawabkan keadaan agar jauh lebih baik. Keadaan Zikri untuk saat ini, keadaan dia di sini mencari satu pengampunan. Nah, karena banyak orang yang kaget dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, makanya di sini dia ini lagi galau. Dia ini mencari pertolongan tanpa dia sadari. Ini akan terjadi, ya. Ini akan masuk ke ranah hukum. Ini akan masuk ke ranah hukum. Zikri harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, ya. Makanya Zikri di sini mencari celah untuk membela diri di sini. Terkait kasus yang menimpa RA dan ZD di akhir tahun 2022 ini kembali mengingatkan kita bahwa ini bukanlah kasus pertama yang menimpa para selebritis. Pertanyaannya, apakah setiap skandal, khususnya skandal percintaan maupun seksual, akan menghancurkan karir para artis? Berdasarkan statistik yang ada di dunia, tidak pernah ada satu jawaban yang tepat. Sebagian kemudian bisa lolos dari jarum kematian karir, namun sebagian juga harus mengubur karir ketenarannya. Nah, terkait perilaku masyarakat Indonesia, apakah kemudian akan menghujat dan menjauhkan atau yang paling terkini disebut dengan istilahnya cancel culture atau boycott. Ini lagi-lagi terpulang apakah sang artis kemudian bisa menunjukkan satu, sebuah penyesalan, dua, sebuah upaya untuk tetap berprestasi. Kalau ini dapat dijawab, maka peluang para selebritis yang terkena skandal untuk kembali rebound, merebut karir yang cemerlang di masa datang akan selalu terbuka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang
3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.